Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa masuk dalam program Night Call GPIB. Bapak Ibu yang terkasih, saya Pendeta Rio Saryo Tamawiwi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Krayan. Sebelum kita akan istirahat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah sumber kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman yang boleh kami baca renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat Tuhan, Pelkat Teruna GPIB memperingati ulang tahun yang ke-40, tepatnya 30 Januari. Firman Tuhan malam hari ini temanya adalah pelayanan teruna dalam budaya digital. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita melihat anak-anak teruna, usia-usia perkembangan. Dan pada zaman saat ini tidak terlepas dari dunia digital. Mereka mengalami perkembangan era 4.0 menuju 5.0. Tidak bisa terhindarkan teknologi apa yang akan makin modern ke depan. Karena itu kalau kita berbicara tentang pelayanan, maka teknologi itu bisa kita pakai untuk sarana pelayanan, terutama anak-anak usia teruna. Informasi-informasi firman Tuhan, renungan-renungan singkat tetapi penuh dengan makna dan arti yang membuat mereka akan memasuki masa depan yang penuh dengan harapan lewat bimbingan firman Tuhan. Karena itu dengan kemampuan itulah maka mereka harus berbagi informasi, terutama dalam melayani teruna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kelima sesudah Epifania ini, melalui firman Tuhan, Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30, kita boleh diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema pelayanan GPIB 2022-2023, yaitu mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital, yang diambil dari Efesus 4 ayat 11-16. Jadi tidak bisa terhindarkan melalui tema yang sudah disusun berpuluh tahun yang lalu, bahwa kita akan memasuki era digital, di mana segala sesuatu kelihatannya lebih mudah, lebih praktis. Tidak perlu orang bertatapan muka langsung, tetapi melalui kamera jarak jauh, melalui sinyal, kita bisa saling melayani.
Karena itu, pelayanan teruna pasti bisa dilakukan dengan cara seperti itu, melalui digital, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, malam hari ini sangat penting kita baca bahwa Yesus mengajak kepada kita sekalian untuk memahami tugas dan panggilan kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, ataupun sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada era digital ini. Kita tahu bahwa banyak hal yang boleh terjadi yang merupakan informasi-informasi baik yang negatif maupun yang positif. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang sebetulnya mereka para alim ulama, orang-orang pintar, orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengar kebenaran di dalam Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu, tujuan Yesus sampai kepada murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang intelektual. Kita tahu latar belakang mereka, tetapi mereka boleh terbuka, boleh mengikut Yesus dengan apa adanya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan betapa berterima kasih kepada Tuhan, betapa bersyukur atas segala hal yang boleh dialami oleh Tuhan Yesus ketika memberitakan kerajaan sorga, keselamatan itu. Ternyata orang-orang yang pandai dan pintar, mereka tidak mau menerima, tetapi orang yang bukan dari kaum intelektual, mereka bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa marilah semua yang letih, lesu, berbeban berat, yang berarti bahwa orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak termasuk hitungan orang-orang yang dianggap benar, mereka yang sedang mengalami keterpurukan, mereka justru diajak oleh Tuhan Yesus dan mereka mau datang kepada Tuhan, mau datang mengenal Tuhan. Maka Tuhan katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu beda dengan kuk yang mereka alami saat ini. Kita ingat bahwa kuk yang di sini adalah hukum Taurat yang begitu luar biasa membebani kehidupan mereka. Menjadi beban karena dosa-dosa mereka terhitung. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kuk Tuhan Yesus itu sederhana. Tuhan Yesus ingin memberikan contoh yang terbaik supaya manusia boleh datang kepada Tuhan tanpa beban yang berat itu. Kasihlah sesamamu manusia dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah yang sederhana itu. Tetapi ada banyak ratusan hukum yang terkenal lewat hukum Taurat yang muncul juga yang kecil-kecil. Mereka menjadi dibebankan oleh hal yang seperti itu. Tetapi Yesus ingin memberikan keringanan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan, maka ada dua hal yang boleh kita renungkan malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa dunia yang terus berjalan ini adalah dunia yang modern. Dunia digital, dunia anak muda, dunia kaum milenial. Karena itu kita harus juga mendukung, tetapi itu juga adalah sarana untuk melayani Tuhan. Sehingga di pelosok-pelosok manapun kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan digital itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terhindarkan bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Menyerahkan beban, menyerahkan seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh datang kepada Sang Juru Selamat, kepada yang punya segala sesuatu, kuasa di dunia dan di tempat yang maha tinggi. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih,
Tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia memberikan firman-Nya untuk kita boleh baca renungkan, supaya firman itu boleh menjadi hidup dan menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Marilah kita sembah Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Terpujilah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, terima kasih malam hari ini kalau Tuhan sudah mengizinkan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam rangka ulang tahun ke-40 Pelkat Teruna, biarlah Tuhan berkati pelayanan-pelayanan Pelkat Teruna dalam masa-masa pertumbuhan mereka yang penuh dengan gejolak dan juga tanda tanya untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam dunia ini sesuai dengan perkembangan mereka. Biarlah melalui pelayanan digital, para teruna lewat pelayanan-pelayanan itu akan menerima firman Tuhan, renungan-renungan, pengertian-pengertian yang sangat berguna bagi mereka dan masa depan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Malam hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan penuh dengan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, sakit, kelemahan tubuh, pergumulan, beban berat. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkannya. Biarlah hati dan pikiran kami secara spiritual kami boleh dibebaskan dengan segala macam pergumulan-pergumulan duniawi. Kami tahu bahwa di dalam Yesus kami boleh berpikir dengan jernih, kami boleh diberikan roh kebijaksanaan ketika kami boleh menghadapi itu semua. Terima kasih Bapa, iringi langkah kehidupan kami, terutama istirahat kami malam hari ini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori